Kata dan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Belitung Kuala mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selalu bersama hingga ujung nyawaku di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih, kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja beri. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu. Bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara Tadris Puisi 2023 dengan tema Hujan Kata di Bulan Cahaya. Acara pertama pembukaan, acara kedua tembang religi, acara ketiga pembacaan puisi, acara keempat dialog sastra, dan acara kelima berbuka puasa. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Tadris Puisi 2023 kepada Saudara Muhammad Nur Fadilah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Baritokwala atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Baritokwala, yang kami hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokwala beserta jajaran, yang kami hormati para sastrawan Kabupaten Baritokwala dan tokoh masyarakat, dan yang kami hormati Bapak Ibu guru, para siswa dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada semua peserta dan undangan di acara Tadris Puisi tahun 2023 dengan tema Hujan Kata di Bulan Cahaya, yang diselenggarakan oleh komunitas Perahu Kata bekerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokwala dan Duta Baca Kabupaten Baritokwala. Kami ucapkan juga terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan saya Muhammad Nur Fadilah selaku Ketua Pelaksana menyampaikan laporan Ketua Pelaksana. Yang pertama, acara dalam tadris orang murid diharapkan mengetahui dan memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh mudaris atau guru, serta dapat mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selain dapat menggambarkan tujuan acara, diksi bahasa Arab ini sengaja diambil karena dilaksanakan dalam suasana bulan Ramadan, dan insya Allah harapan kita semua agar acara Tadris Puisi ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya di bulan Ramadan. Yang kedua, acara Tadris Puisi tahun 2023 mengusung tema Hujan Kata di Bulan Cahaya. Diksi hujan sengaja diambil mengingat belakangan ini dan baru saja tadi hujan. Adapun hujan kata menggambarkan sebuah hari di mana ada banyak kata yang terucap. Kata-kata yang membawa ide, gagasan, suara hati, dan dialektika untuk perkembangan umat manusia. Selain itu, hujan juga selalu membawa kesuburan. Sehingga kita harapkan semoga hujan kata hari ini membawa kesuburan bagi literasi dan kesusastraan di Kabupaten Baritokwala. Kemudian kalimat bulan cahaya menggambarkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Yang ketiga, acara Tadris Puisi 2023 dilaksanakan oleh komunitas Perahu Kata bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokwala dan Duta Baca Kabupaten Baritokwala. Ini sebuah kerjasama yang kolaboratif dan juga tepat sasaran. Komunitas Perahu Kata sebagai komunitas literasi yang mentargetkan anak-anak muda, termasuk pelajar di dalamnya, memiliki di dalamnya bertujuan untuk mengembangkan literasi yang baik di Kabupaten Baritokwala. Sementara itu, pihak yang berinteraksi sehari-hari dengan para pelajar, dengan para siswa itu adalah para guru. Dan organisasi yang menaungi guru adalah salah satunya Ikatan Guru Indonesia. Oleh karena itulah kami menggandeng Ikatan Guru Indonesia untuk bisa bekerja sama dalam mengadakan acara ini. Selain itu juga dibantu oleh Duta Baca Kabupaten Baritokwala sebagai pihak yang memang secara khusus memberikan perhatian kepada perkembangan literasi khususnya di Kabupaten Baritokwala. Keempat, acara Tadris Puisi 2023 diadakan dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat berliterasi dan memajukan kesusastraan di Kabupaten Baritokwala, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan diskusi antar sastrawan, seniman, budayawan, pegiat sastra, para guru, pelajar, dan masyarakat di Kabupaten Baritokwala. Acara ini juga tidak akan sukses tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penggerak PKK Kabupaten Baritokwala, Dinas Pendidikan Kabupaten Baritokwala, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Baritokwala, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Baritokwala yang telah membantu kesuksesan acara ini. Terima kasih pula kepada Dewan Kesenian Kabupaten Baritokwala,
para sastrawan, Respati Topake, dan Bapak Ibu Guru yang turut serta mensukseskan acara ini. Terakhir, atas nama panitia kami memohon maaf apabila selama pelaksanaan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah dan hilangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Baritokwala, kepada Bapak Bajau Malela selaku Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Baritokwala, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ulun hari ini bisa berada di tengah teman-teman, kawan-kawan dan adik semuanya dalam sebuah momen acara, yaitu acara yang dikemas oleh komunitas sastrawan perahu kata. Untuk semangat kita hari ini boleh temukan untuk perahu kata yang mana di bawah pimpinan ketua pelaksana ini kegiatan ini dinda kami sastrawan muda yang punya talenta di Kabupaten Baritokwala juga pengurus dari Dewan Kesenian Kabupaten Baritokwala. Boleh tepuk tangan untuk pagi rasa syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya jualan kita hari ini di tempat ini kita bisa berkumpul bersama-sama, yang mana kegiatan yang dikemas dengan tajuk hujan kata Nyala lah itu. Langsung masih nyala lah. di bulan cahaya. Ini sebuah kalimat yang sangat luar biasa, Belakang itu kan sangat ada cahaya. sekali. Tinggal TV jadi kita kelihatan. Dan bahagia hari ini juga terkemas dalam suasana akrab berkeluargaan, karena hari ini juga Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokwala juga yang hari saya lihat simbolis gurunya atau santi-santi sekali. Sebentar Ibu Guru, selamat datang Ibu Guru, luar biasa. Kemudian adik-adik saya yang tergabung pelajar, tidak salah pelajar sekolah lanjutan tingkat atas dan pertama ya, yang ada di ruang lingkup Kota Malaba. Selamat datang juga. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengapresiasi sekali di tengah-tengah saya ini hadir para senior. Ada Bapak Penumus, dikenal kita artis Mus Mulyadi dari Kota Jakarta, tapi metin dari Kecamatan Malangbay bersama Ibu Muslimah. Terima kasih. Juga di sana ada Bapak Asbiano, sastrawan kita juga, ada Bapak Zakaria, juga ada Kabid Sastra Pak Muhammad Amin Muda Inti Sumatera, dan juga ada sekretaris kita Mas Kata Pasar. Juga yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya ini hadir Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Baritokwala. Selamat sore Pak Buhari Muslim ya. Saya kira tadi Pak Buas yang tadi. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, teman-teman yang saya banggakan, tadris puisi ini menurut informasi mungkin baru yang pertama kali kita laksanakan di Kabupaten Baritokwala, dan ini menjadi bahan ingatan
catatan buat Dewan Kesenian Kabupaten Batu Kuala. Dan ungkapan rasa terima kasih saya juga atas nama ketua program kegiatan sastra ini tanpa ada sedikit kaitan juga dari dosen, tapi mereka juga sudah mampu dengan mengaspirasi kegiatan ini untuk bisa berdiri berkembang jalan sendiri, untuk bisa membantu program dari Dewan Kesenian Kabupaten Batu Kuala. Sekali lagi juga teman-teman untuk tahu yang mana komunitas Prokata dan Ikatan Guru Indonesia ini kita juga pernah kemarin melihat bersama dengan Dewan Kesenian pada saat pentas ya Pak Mus ya di hari jadi Kabupaten Batu Kuala. Saya sendiri merasa bangga karena pada saat itu tanpa saya kenal, tanpa saya melihat dan tanpa saya mengetahui secara khusus bahwa Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Batu Kuala ini kegiatan sastra ini yang dimotret tadi itu penampilan itu sangat luar biasa dan spektakuler sekali. Ini menandakan bahwa kemajuan yang ada sastra di Kabupaten Batu Kuala ini memang sangat acungkan jempol. Amos, terima kasih. Jadi ini jadi bagian ingatan dan catatan kita, mudah-mudahan ke depan kita akan berkembang lebih bagus lagi. Ya apalagi nanti misalkan itu juga ada suara-suara sahdu merdu dari ahli seperti kita ada lagu-lagu manis, lagu-lagu merdunya. Karena Ibu Ahli ini juga adalah salah seorang penyanyi. Dia ada hip hop, keroncong yang pernah juga mengharumkan bumi Cicela dan Kalimantan Selatan. Tujuan menumbuh semangat berliterasi dan memajukan sastra di Kabupaten Batu Kuala serta menjadi ajang silaturahmi. Kita ini memang apa yang dikatakan oleh ketua tadi mudah akan menjadi momen tiap tahunan di bulan suci Ramadan kita bersuara sastra, kita membaca sastra, dan kita juga akan sama-sama menikmati apa sih sastra itu. Dan mungkin yang tahu bahwa ini di mana-mana itu selalu ada, baik di musik dangdut, baik di tari, baik di teater, baik di sekolah. Nah, tumbuh turun ini sebagai seorang seniman. Berangkatnya bukan dari seorang MC, bukan seorang penyanyi, bukan seorang pemusik, tidak. Di tahun 1977 saya pertama kali menjadi seorang seniman itu adalah berangkat dari seorang pembaca puisi. Boleh tepuk tangan untuk Bismillah. Jadi saya itu sendiri sebagai seniman berangkat itu memang dari asal itu dari seorang pembaca puisi. Pada saat itu saya pernah dari almarhum Bapak Haji Erlangga, salah seorang penyair, pembaca puisi, penulis puisi kenamaan yang pernah mewakili Kalimantan Selatan di Jakarta kemarin. Dia juga anak asuh dari Teguh Karya. Dia pernah menjadikan saya seorang pembaca puisi. Dulu itu deklamasi, lomba deklamasi. Saat itu saya terpilih mewakili Kabupaten Batu Kuala untuk ikut lomba deklamasi. Saat itu kalau tidak salah deklamasi saat bulan Agustus. Bapak Ibu teman-teman ada di semua mau datang kita berdoa juga mudah-mudahan kita semua hari ini dan juga teman-teman, bapak-bapak, kawan-kawan dan om-om kita yang berkumpul di Kabupaten Batu Kuala
swasta yang ada di Kabupaten Berita. Mungkin akan indah sore hari ini. Kalau saya katakan tadi saya pernah mulai 21, saya akan membacakan sebuah puisi sebelum saya akan mengakhiri kalimat sambutan saya tadi. Boleh ya? Boleh. Agar kira acara kita mencapai hari ini, hadiah ini saya berikan untuk ibu-ibu guru dan adik-adik saya pelajar yang ada di sana. Saya mengingat berdiri pada tahun 1977 di Bogor. Karya Hairi. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar. Banyak dan 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, bersembang semangat yang tak pernah mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas penambah, binasa di atas tertindak. Walaupun ajal belum dicapai, hingga hidup harus merasa maju, sembuh, sehat, terjam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Kesenian Daerah dengan puisinya yang luar biasa dan ternyata memang hafal di luar kepala ya Pak ya. Karena puisi yang memang apa Pak, memang meninggalkan memori ya Pak ya, waktu Bapak masih kecil dulu. Selanjutnya sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang sekaligus membuka acara. Kepada Kepala Disperpusip atau yang mewakili, kami persanakan Bapak Jakaria Kastalani. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Pertama-tama belum saya memohonkan maaf dan izin kepada hadirin karena pada kesempatan yang sama Ibu Kadis dan kepala-kepala dinas yang lain sedang mengikuti acara di kediaman Ibu Kadunan PJ. Jadi dalam kesempatan ini perkenankan kami untuk menyampaikan pesan dari Ibu Kadis dalam acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kuala atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuala atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Diskominfo Kabupaten Kuala, yang terhormat Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Kuala, yang terhormat Pengurus IGI Kabupaten Kuala, yang terhormat Duta Baca Kabupaten Kuala, yang terhormat komunitas perahu kata, komunitas bakola, komunitas pelajar, para pegiat literasi, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkat rahmatnya jualah kita dapat berhadir dan berkumpul di sini dalam acara Tadris Puisi tahun 2023. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyambut baik dalam penyelenggaraan kegiatan pada sore hari menjelang berbuka puasa yang digagas oleh para pegiat literasi, komunitas perahu kata, IGI Betola, Duta Baca, dan pegiat literasi lainnya. Kami berharap kegiatan seperti ini di masa yang akan datang akan terus berlanjut dan semakin semarak dengan peserta yang semakin banyak. Dan kami berkeyakinan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa kegiatan hari ini adalah dalam rangka menjalin, menumbuhkan, dan mempererat tali silaturahmi antara seniman dan sastrawan demi untuk kemajuan literasi di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan sore ini adalah salah satu contoh cara mempelajari, memahami, dan membangun literasi dengan benar. Meskipun nantinya dalam acara hari ini ada bincang atau dialog santai seputar ilmu sastra, puisi, cerpen, dan lain sebagainya, tetapi pengetahuan yang didapat pada hari ini diharapkan akan dapat semakin memperluas wawasan, mendorong untuk berkreasi, dan dapat membantu yang berhadir pada saat ini untuk akhirnya nantinya dapat menghasilkan sebuah karya, khususnya untuk anak-anak pelajar, dapat membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah seperti tugas-tugas yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia dan guru-guru lainnya. Sejalan dengan makna literasi yang disampaikan oleh Perpusnas adalah menghasilkan sebuah karya yang menuju kepada literasi yang berkesejahteraan, yang dapat berkreasi, berinovasi, dan berkarya sehingga tumbuh kreativitas yang dapat menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat bagi orang banyak dan masyarakat. Melalui kegiatan hari ini mudah-mudahan akan lahir giat-giat literasi selanjutnya sehingga kedepannya IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Barito Kuala akan semakin meningkat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Tadris Puisi tahun 2023 dengan tema Hujan Kata di Bulan Cahaya saya nyatakan dibuka. Demikian pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembukaan acara Tadris Puisi 2023 dengan tema Hujan Kata di Bulan Cahaya. Mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Buhari Muslim SPDI. Kepada Bapak kami persilakan.
sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu, seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri daku sumpah. Taufik Ismail di Uzbekistan. Ada padang terbuka dan berdebu. Aneh, aku jadi ingat pada umurku. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka, di mana matahari membusur api di atas sana. Rinduku pada Sumba adalah rindu peternak berjaka. Bila mana peluh dan tenaga tanpa hitung harga, tanah
tanah rumput, topi rumput, dan jemari bekas rumput, gelendeng genta, ringgit kuda, dan teriakan gembala. Berdirilah di pesisir, matahari kan terbit dari laut, sementara zat asam panas dikipas dari sana. Beri daku sepotong daging bakar, lenguh kerbau, dan sapi malam hari. Beri daku sepucuk gitar, bossa nova, dan 3 ekor kuda. Beri daku cuaca tropika, kering tanpa hujan ratusan hari. Beri daku ranah tanpa pagar, luas tak terkata. Namanya Sumba. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit, bukit yang jauh. Sementara langit bagaikan kain tenunan tangan, gelap coklat tua, dan bola api merah padam membenam di ufuk teduh. Rinduku pada Sumba adalah rindu padang-padang terbuka di mana matahari bagai bola api, cuaca kering dan ternak melulu. Rinduku pada Sumba adalah rindu 1000 ekor kuda yang turun mengemuruh di kaki bukit, bukit yang jauh. Terima kasih. Kawan-kawan di jalan keheningan, kita tak boleh terus begini, kawan-kawan. Bertapa di pembuangan, simpan dendam pembungkaman. Orang-orang hianat segala kalangan berkomplot dengan orang-orang asing di seberang. Mereka kuasai segala ruang kenegaraan. Mereka lelah tanah, air, angkasa, dan segala sumber kekayaan dari Merauke, Papua sampai ke Sabah, negeri Aceh dan Sabah. Mereka perlakukan rakyat lebih rendah dari binatang. Tak pantas kita begini terus, kawan-kawan. Berdoa di tepi kesedihan, bersajat tentang segala pengharapan. Tidak, kita memang orang-orang buangan, tapi kita bukan pecundang-pecundang. Kita hanya terlalu romantik sikapi kesepian dan terlalu sering pandangi langit gelap. Dan kita biarkan kegagahan kita hanya jadi kenangan dan keberanian kita hanya jadi catatan. Ayolah, kita bangkit sekarang. Kita tinggalkan kesunyian. Kita terjun semua ke medan pertempuran. Kita teriakan lagi pekik-pekik peperangan. Kita tuliskan lagi prosa-prosa paling garang dan sajak-sajak paling tajam. Kita hidupkan lagi akar-akar juang rakyat yang mereka bius, mereka bunuh, dan mereka matikan. Kita gelorakan lagi semangat para patriot yang hanya meratapi segala kekalahan. Kita sastrawan-sastrawan pejuang, kawan-kawan. Kita di depan. Kita susun lagi barisan-barisan rakyat yang lama dihinakan. Kita tunjukin mereka arah kebenaran. Kita nyatakan keadilan untuk semua orang.
nama negara buat kita gampang. Prosa-prosa yang kita tuliskan dan naskah-naskah yang dulu kita pentaskan dan puisi-puisi etika yang dulu kita senandungkan adalah pesa-pesa kebernegaraan dan kebijaksanaan. Kita sudah buktikan segala premis-premisan, aksioma-aksioma, abstraksi-abstraksi dan teori-teorian. Pembangunan mereka hanya hayalan penuh kepalsuan. Semua itu bisa kita batalkan. Kegagalan mereka berserakan, diruntuhkan peradaban kebebalan. Ini perang kita, perang kebudayaan kita. Kita bergerak kawan-kawan bersama-sama, bahu-membahu, serentak serempak. Kita serbu segala palsu, kita serang segala persekongkolan gelap, kita bunuh segala penipu, kita tajam segala kebohongan. Kita tikam semua dusta, kita bunuh semua penyerikatan. Jangan diam, diam berarti pengkhianatan. Tak ada abstain, offline adalah kebencian. Ini perang penghabisan. Allah bersama kita. Giatlah, pastikan kita menang. Percayalah dan yakinlah aku di depan kalian. Negeri 1 Tabukan. Selanjutnya kita panggilkan adik kita Tina dari SMA Negeri 1 Bakumpai. Buat adik dipersilakan. Tanggal 28 Oktober 1928, karya Fadli Zon. Fajar kesadaran telah tiba, pemuda bangun melahirkan cita-cita. Di Keramat Raya mereka berjumpa dari seluruh Nusantara, beragam suku dan agama. Jong Jawa, Jong Ambon, Jong Celebes sampai Jong Sumatera bersumpah untuk tanah air tercinta. Ikrar mereka menggetarkan sejarah, merasuki sanubari dan darah, menular ke pelosok penjuru negeri, membangkitkan pejuang geladang bakti. Tekad merdeka tertambat di hati untuk tidak dijajah lagi. 28 Oktober 1928, sebuah tonggak perlawanan gelora kaum muda untuk persatuan. Mereka menanggalkan perbedaan, semua bersaudara walau dipisahkan lautan. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah itu takkan pudar ditelan zaman, menjadi nahkoda perjalanan bangsa, membingkai Bhinneka Tunggal Ika, merajut segala cita dan doa. Terima kasih. Perjuangan goresan pena Maryam Asraf. Bendera Hollandia
telah berada di setiap gang buntu, mengepak di atas langit negaraku, mempersempit cita-citaku hingga nafasku hilang. Wahai negara suciku Indonesia, negara hijauku yang telah bertahan lama melihat ragam bendera di atas bangunannya. Tanahmu haus akan darah para pahlawan yang memanggil setiap jiwa, memuaskan tumpah darah pahlawan yang menjadikan tanahmu subur untuk kemerdekaan dan kebebasan. Darah para pahlawan telah membangun negeri ini. Bang Sinar Mentari yang membentengi, mengabadikan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Demi tanahmu Indonesiaku, kami akan mengangkat benderamu sampai ke langit ketujuh. Suara kemerdekaan akan terus bergema di sepanjang jalan. Demi tanah ini, kita akan berteriak sampai darah kita habis. Kita akan berteriak merdeka, merdeka, sampai nama Indonesia mendunia. Wahai Indonesia, hai Indonesia, aku ingin mendengar teriakanmu yang setia bahwa darah para pahlawan tidak sia-sia. Ayo berteriak, merdeka, merdeka! Dengan jiwa, hidup, dan usia kami akan menjaga tanah ini. Senyum manis Indonesiaku melakukan kebencian musuh. Jangan bersedih, jangan bersedih, dan angkatlah kepalamu setinggi-tingginya. Hari ini tanahmu merdeka lagi. Darah para pahlawan akan tetap dalam warna benderamu untuk menghidupkanmu kembali. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh 1000, gugur satu tumbuh 1000. Tanah air jaya pasti Indonesia. Terima kasih. Penampilan dari adik kita. Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu dialog sastra. Kepada Bapak narasumber kita, Bapak Astianur, kami persilakan, dan moderator kita Ibu Nining Suyanti SPD, kami persilakan. Susanti SPD, maaf Ibu, satu kambing ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu bincang-bincang asik. Dialog sastra dengan tema Geliat Sastra di Barito Kuala, Hujan Kata di Bulan Cahaya, untuk judul kegiatan kita hari ini. Nah, langsung saja kita silahkan Bapak narasumber, Bapak Aspihan N. Nurhidin SPD, iya Bapak, iya Insya Allah betul, untuk menyampaikan apa Pak? Menyampaikan materi. Ya. Pak kayak pengantin. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad yang telah mabadu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu dan kesempatan. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu dari Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Barito Kuala. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kesenian Barito Kuala Om Bajau Malela. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala. Yang sama-sama kita hormati komunitas perahu kata, yaitu komunitas sastra Barito Kuala. Kemudian yang kami hormati juga Bapak dan Ibu pendamping dari siswa-siswa yang mengikuti acara sore ini. Selanjutnya mohon izin dan mohon maaf saya berada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian. Bukan berarti saya merasa paling hebat, paling baik, mohon maaf. Tapi karena kemarin teman-teman memilih saya yang untuk menyampaikan ini, ya ada yang lain lagi nggak mau tidak mau saya yang tampil ke depan. Materi yang saya sampaikan atau sedikit dialog ini, kita dialog aja ya, sharing atau tanya jawab nanti, yaitu geliat sastra di Kabupaten Barito Kuala. Jadi bergeliat itu bergerak, kayak kalau guru mau lihat lah bahasa lainnya itu. Bagaimana geliat sastra di Kabupaten Barito Kuala? Jadi untuk sastra Barito Kuala itu ada sejak tahun 1960-an sudah ada, tapi itu dalam skala kecil dan skala sederhana. Nah di zaman sekarang harus lebih bagus lagi. Kalau di tahun 90-an, tahun 1960 itu mereka mencetak buku puisi itu menggunakan cetakan stensilan. Saya pernah ada lihat itu. Nggak ada berbentuk seperti ini buku, nggak ada. Jadi cetakannya itu stensilan, sangat sederhana. Sebentar aja muram. Jadi itu lihat sastra di awal-awal sastra di Kabupaten Barito Kuala. Kemarin teman-teman bilang kalau kamu sampaikan Pak Spian melihat sastra itu mulai tahun 1960-an sampai sekarang terlalu lama waktunya. Jadi kurun waktu saat ini dan ke depan harapannya apa? Oke. Harapannya apa? Oke. Jadi arus sastra yang disingkat dengan ASKS, arus sastra Kalimantan Selatan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu belum pernah mendengar. Itu ada semacam seminar sastra namanya arus sastra, dan kita Kabupaten Barito Kuala itu tiap tahun mengikuti arus sastra itu dari tahun 2005 sampai sekarang, dan alhamdulillah kita merupakan salah satu kabupaten yang disupport oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Dispora Budpar mensupport. Sementara kabupaten lain nggak ada yang disupport, bahkan baju kontingen nggak ada, uang saku nggak ada, tapi Barito Kuala ada, dan itu merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memajukan sastra di Bumi Batola. Ya. Kemudian pada tahun 2009 kita mengadakan arus sastra, dan Batola tuan rumah itu arus sastra yang ke-6. Dan alhamdulillah sukses kita melaksanakan itu. Kemudian pada tahun 2016 kita melaksanakan TIPA Nusantara. TIPA Nusantara itu kalau di tempat kita itu namanya arus sastra, tapi kalau yang TIPA Nusantara itu levelnya nasional. Dan itu TIPA Nusantara ketiga. Dan yang datang itu dari berbagai provinsi, ada yang dari Aceh, dari Madura, dari Sulawesi, bahkan kemarin ada yang dari Papua. Ya, Sarip, ada yang dari Papua datang ke Batola, dan mereka sangat takjub. Karena apa? Karena TIPA 1 dan TIPA 2, acara sastra yang pertama dan yang kedua yang dilaksanakan skala nasional, kata mereka tidak sebagus yang dilaksanakan di Batola. Karena apa? Karena ketika di TIPA 1, TIPA 2 itu mereka tidur di dalam tenda pramuka itu, di barak itu. Sarip rasanya ikut kemarin.
seperti itu. Sementara mereka datang ke tempat kita, kita inapkan di hotel dan penginapan, dikasih makan yang enak-enak khas Batola, dan mereka mengucapkan terima kasih. Kemudian pada menjawab kegelisahan, karena sesudah tahun ini kembali sedikit sesudah tahun 2000-an itu geliat sastra di Batola mulai turun, stagnan. Banyak yang sastrawan senior itu yang meninggal, ada yang tidak lagi berkarya. Sementara seorang sastrawan itu yang ditunggu adalah karyanya. Karyanya. Nah, lama kelamaan pada tahun 2005, 2006, 2007 ada penerbitan lagi buku puisi yang diprakarsarai oleh waktu itu Dispora masih gabung dengan Badan Lingkungan Hidup almarhum Ayahanda Pak Ijak, yaitu Pak Mas Buni waktu itu kabit budayanya mencetak buku yaitu Cinta Rakyat, dan Om Bajau ketua DKD juga ada dalam buku itu puisi beliau. Nah, mulai saat itu hampir tiap tahun sampai sekarang kita mencetak buku, dan alhamdulillah Dewan Kesenian beberapa tahun ini Om Bajau sebagai laporan nggak ada cetak buku lagi. Saya tuntut ketua Dewan Kesenian untuk mencetak buku, dan komunitas perahu kata yang juga ikut dalam Dewan Kesenian Barito Kuala juga siap untuk membidani nanti kalau buku itu dicetak atas nama Dewan Kesenian Batola. Kita tantang, dan kami siap untuk membidaninya, ya. Kemudian menjawab kegelisahan itu tadi, kami pernah berbicara sama Syarif dan Padilla, ketua panitia. Kalau tidak kita teruskan ke sastra di Batola ini, siapa lagi yang akan meneruskan? Sementara yang tua-tua itu ada yang tidak lagi memproduksi puisi atau sastra lainnya, ada yang sudah meninggal dunia, ada yang dalam keadaan sakit. Sekarang sastrawan senior kita yaitu Pak Roksan Sulisabri dalam keadaan sakit. Beliau tidak lagi dapat berjalan, ya, tidak dapat lagi berjalan, di rumah saja. Istri beliau sudah meninggal dunia, Pak Roksan Sulisabri. Kemudian kemarin kurang lebih 1 minggu, ayahanda kita sastrawan senior juga yaitu Pak Mas Buni juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahnya Pak Ijak. Nah, yang seperti ini mereka itu telah tidak lagi dapat berkarya, baik meninggal dunia ataupun sakit, tidak ada lagi yang meneruskan. Nah, di tangan-tangan kita lah selanjutnya untuk meneruskan sastra ini. Sastra ini penting. Kenapa dikatakan penting? Setiap peradaban dunia itu tidak lepas dari sastra. Dinasti Abbasiyah itu kemajuan mereka mampu menaklukkan dunia tidak lepas dari sastra. Renaissance, kejayaan atau kebangkitan bangsa Eropa di abad ke-15 itu tidak dapat juga dipisahkan dari sastra. Pergerakan Indonesia mulai tahun 45 sampai 66 juga tidak bisa dipisahkan dari sastra. 45 dikomandoi oleh Khairil Anwar, kemudian tahun 66 dikomandoi oleh Taufik Ismail, tidak dapat dipisahkan dari sastra. Jadi sastra ini merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan, dan sastra itu juga menjadi penyemangat dan pelecut untuk membangun sebuah peradaban. Jadi jangan dikira bahwa yang penting dalam kehidupan itu adalah ilmu-ilmu atau kemampuan-kemampuan di bidang eksak, di bidang ekonomi, di bidang bisnis, tetapi juga perlu juga ada bagian daripada itu semua, ada bagian sastra. Boleh orang sastra itu boleh pekerjaannya apa saja. Ada yang jadi guru misalnya, ada yang jadi perawat rumah sakit, itu pekerjaan. Tetapi bagian sastra ini adalah bagian dari jati diri seseorang itu. Profesi boleh apa saja.
profesi boleh apa saja, tetapi ia mempunyai kemampuan untuk bersastra, baik di bidang puisi, novel, ataupun cerpen, ataupun esai, silahkan. Jadi itu bagian-bagian tidak terpisahkan. Nah, untuk menjawab semua itulah pada tanggal 17 Maret 2020 kami membentuk komunitas perahu kata. Jadi di dalam komunitas perahu kata ini kami kumpulkan anak-anak muda saja di ruang lingkup Marabahan dan sekitarnya untuk menggerakkan kembali sastra. Terobosan yang pertama adalah puisi. Jadi terkumpul 7 orang dengan catatan. Mohon maaf, 7 orang dengan catatan itu kemarin satu, ia komitmen untuk menulis sastra, baik puisi, cerpen, ataupun novel, atau esai sastra. Yang kedua, masih berusia ya lumayan muda lah, belum bercucu. Belum bercucu. Nah, maka lahirlah buku puisi pertama, antologi puisi pertama, dan ini alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang mau mendanai untuk pencetakan buku ini, dan alhamdulillah sudah cetak tahun 2021. Dan kemudian nanti juga insya Allah pada tahun ini juga akan ada cetak buku kedua dari komunitas perahu kata, yaitu apa judulnya, Hujan di Simpang Senja. Semua sudah, layoutnya sudah, covernya sudah ulun lukiskan, kemudian sambutan dari Dewan Kesenian sudah, kurator sudah, tinggal yang belum Ibu Bupati ya, PJ ya, sambutan PJ yang belum. Dan penulisnya bukan dari komunitas perahu kata ya. Dan penulisnya itu bukan cuma dari komunitas perahu kata, di luar juga rasanya juga ada pelajar ya, rasanya juga ada pelajar. Tapi kemarin melalui seleksi kita bilang lupa penulisnya berapa itu, kapan sudah selesai, tinggal nanti cetak. Mungkin insya Allah tahun ini akan didanai juga oleh Perpustakaan dan Arsip Daerah. Amin. Dan kita berharap ke depannya juga kita akan mengadakan lomba menulis puisi untuk pelajar, kemudian dibukukan, atau buku-buku untuk puisi pelajar dan lain sebagainya, atau menulis cerpen dan lain sebagainya. Jadi ini kenapa? Karena di daerah lain, Mbak, Ibu, dan anak-anak sekalian, daerah lain mereka sastranya sudah maju, Banjarbaru, kemudian Kandangan, kemudian Barabai, sastranya itu sudah maju. Jadi kita ini agak terlambat sedikit, startnya agak lambat sedikit, tetapi walaupun agak lambat, tapi kita yakin pelan-pelan mau untuk belajar bersama untuk memajukan sastra di bumi IJJLA ini. Itu. Kemudian saya juga apresiasi kepada IGI, Ikatan Guru Indonesia. Kemarin mengontak saya Pak Mumus untuk menjadi juri. Pesertanya mengarang puisi dan cerpen. Untuk mengarang puisi ulun jurinya, untuk mengarang cerpen Om Amin Mustika Muda Ginting. Dan untuk puisi itu dari 41 puisi dari 21 penulis itu dipilih 3 orang. Jadi jumlah puisinya yang masuk kepada kami itu 41 dari 21 penulis, kemudian dipilih 3 orang, dan alhamdulillah tahun berapa itu Pak? Tahun kemarin lah ya, sudah diumumkan dan sudah diserahkan hadiah masing-masing, tapi belum dicetak bukunya. Yaitu buku puisi dan buku cerpennya dijadikan satu, belum dicetak. Kata Pak Mumus menunggu dananya ya. Di ke depan kita berharap ada generasi penerus sastra di bumi Batola, baik itu cerpen, puisi, novel, apalagi dan lain sebagainya. Kita berharap. Kenapa? Karena budaya membaca itu juga mempengaruhi kemampuan untuk mengarang.
Seorang yang mampu mengarang yang baik itu pasti dimulai dari kemampuan membaca yang baik. Itu ada korelasinya. Baik membaca yang tersurat ataupun yang tersirat. Mustahil orang yang mampu mengarang puisi yang baik itu dia tidak suka membaca. Mustahil. Jadi itu ada korelasinya dengan budaya membaca. Dan di Indonesia katanya budaya membaca masih kurang. Jadi dengan giat bersastra juga kita menggiatkan literasi, khususnya membaca. Sekian dulu dari saya yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kalau nanti dapat ulun jawab secara langsung. Kalau tidak nanti bisa dicicil jawabannya. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cerita berkaitan dengan melihat perkembangan kesusastraan di Bali Kuala. Nah, sekarang waktunya untuk tanya jawab, boleh ya. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan kesusastraan sastra yang tumbuh berkembang di Bali Kuala. Silakan. Tiga penanya pertama. Silakan. Ada door prize-nya ya? 60 hari ini. Esok ada lagi kan? Iya. Silakan. Ada. Silakan mikrofon ada dulu. Oke. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak bisa menyebutkan, oh ini ketua sastra ini apa sebagainya. Kira-kira 5 menit ya. Baru saja kita dengarkan tadi dari Bapak ketua sastra itu sastrawan. Ya, narasumber yaitu Bapak Aspihan Nur ya. Ya, sesuai dengan keterangan beliau tadi bahwa di daerah kita Batola ini termasuk lambat dalam pengembangan sastra, terutama itu adalah pembuatan puisi, menulis puisi maupun itu menulis cerpen, cerita-cerita yang lain. Nah, kira-kira itu apa kira-kira penyebabnya? Terutama lumpurnya itu apakah dasar dari sekolah-sekolah atau bagaimana? Jadi kami dari pihak guru ini mungkin meminta memotivasi kepada siswa, mungkin ada resep-resep tertentu supaya siswa itu mudah memahami dan mempelajari dan mencintai puisi, terutama sastra itu. Nah, demikian itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya terjawab dulu Pak. Nama Pak? Nama? Ya. Ketiga, Marabahan. Gurunya, kami berdua gurunya dari Gina. Dan Gina sekarang Pak Udin jadi penulis puisi. Gina, murid kita dulu, ingat. Sekarang sudah jadi penulis puisi dan puisinya ada di buku ini juga Pak Udin. Ya, dan juga di buku kedua Perahu Kata juga ada puisinya nanti. Ya, terima kasih Pak Udin. Kawan betahun kawan judulnya. Oke, kenapa sastra di Batola terlambat? Ya, karena mungkin sistem pengkaderan yang kurang kondusif, kurang bagus. Ya, kemudian tidak ada komunitas-komunitas sastra yang mewadahi sastrawan-sastrawan muda. Kemudian event-event itu yang ulun ingat waktu dulu itu event lomba baca aja. Lomba jauhan, event lomba baca aja. Sementara lomba mengarang nggak ada. Nah, 3 hal itulah yang menyebabkan di daerah kita itu lambat perkembangan sastranya. Kemudian seminar-seminar sastra juga nggak ada, atau semacam ini juga nggak ada di zaman dulu.
Dan mudah-mudahan dengan adanya beberapa komunitas, kemudian instansi-instansi yang mendukung, mudah-mudahan perkembangan sastra di bumi Batola ini kedepannya maju. Dan itu tadi kendalanya kulit 3 hal itu. Ya, sekian, terima kasih. Ulun Amalika Tanah dari Iya. Pembuatan cerpen itu harus menggunakan bahasa baku atau tidak? Oke, ya, terima kasih. Ini seharusnya menjawab ini Om Amin. Oke, saya jawab. Karena kemarin yang boleh Om Amin. Oke. Boleh diwakilkan Om Amin? Oke, silakan. Penulis cerpen. Karena kaplingannya Om Amin itu sama Iya. Fadila. Silakan. Ya. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah mengucapkan harus menggunakan sembako? Wajibannya bahasa Indonesia seharusnya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cuman kalau cerpennya cerpen daerah kayak Tisda pun boleh-boleh aja kalau menggunakan bahasa Banjar kan. Atau kalau memang ada beberapa bahasa yang tidak kebaku itu diberi apa? Catatan. Sampai miring itu. Iya. Emang bahasa Inggris kita kan diberikan sedikit. Ya tetap miring. Ya kira-kira seperti itulah. Oke. Memang untuk mengarang cerpen itu walaupun karangan bebas prosa tidak terikat rima dan bentuk, tetapi kaidah bahasa Indonesia masih tetap digunakan, diperhatikan. Kemudian kalau novelnya berbentuk sastra, bahasa sastra yang digunakan itu tetap bahasa sastra, tetapi tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, kita kan membaca novel karya Habibur Rahman misalnya, atau cerpen misalnya karya Seno Gumira Aji Dharma misalnya, dengan cerpen karangan Kiai Mustafa Bisri misalnya, beda itu. Kalau Mustafa Bisri itu agak ke agamis, kemudian kalau Seno Gumira Aji Dharma itu agak ke nasionalis. Masing-masing pakem mereka berdua itu pakemnya berbeda, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian novel misalnya lagi, novel karangan Andrea Herata itu beda pakemnya lagi dengan novel karangan Habibur Rahman Al-Siraji. Kalau pakem Andrea Herata itu sastra, lebih kepada eksak, ada rumus matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Dewi Lestari juga seperti itu, Supernova. Kemudian kalau Habibur Rahman Al-Siraji, ia lebih mengarah kepada nuansa religius. Tetapi mereka mengarang itu tetap masih menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan yang benar, menggunakan ejaan EYD. Jadi itu. Ya. Nah, sudah terjawab. Baik, selanjutnya adakah lagi pertanyaan? Nah, banyak. Ya. Silakan. Step. Itu Pak, gadis dulu. Perkenalkan, saya Ulun dari SMK di satu Pelabuhan, nomor Ulun di Tiada. Ulun akan bertakun siapa cara memotivasi anak muda supaya lebih membaca cerpen lawan membaca puisi. Ini PR yang sangat besar di tengah gempuran teknologi. Nah, yang lebih menyenangkan dibandingkan membaca. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan banyak orang. Di era digital ini anak-anak lebih suka memegang handphone, tapi yang dilihat cuma game, perhatikan game, WA, kemudian foto-foto status dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya sekarang di zaman digital ini karya novel dan karya cerpen, karya puisi itu banyak bisa ada ditemukan, dicari, di browsing di internet melalui HP. Dan karya-karya mereka itu sekarang yang bagus-bagus itu ada juga sudah di internet. Jadi tinggal mencari, membuka saja karya siapa saja yang ada.
Pertanyaannya bagaimana memotivasi diri dengan untuk membaca cerpen, membaca puisi. Ini tergantung niat dari masing-masing tadi. Kalau ingin menambah wawasan, ingin mengembangkan diri, itu mau tidak mau harus membaca. Dan caranya diantaranya pilih dulu cerpen yang paling mudah dimengerti, dipahami. Kemudian genre cerpen apa yang kamu sukai. Sekarang ada trendlit itu kan. Trendlit itu cerpen anak gaul, anak muda. Kemudian ada puisi-puisi genre yang seperti apa yang kamu sukai, misalnya puisi lirik misalnya. Seperti untuk membuka awal itu paling tidak bisa membuka nanti membeli buku karangan Khalil Gibran. Khalil Gibran itu bisa tidak? romantis. Bisa atau puisi-puisi yang lainnya. Kemudian juga cara memotivasi diri, ingat ini ada ingat. Oke. Silakan. Memotivasi diri, saya ingat ada dua perkataan. Yang pertama perkataan Imam Al-Ghazali. Dengarkan. Apabila engkau bukan anak seorang raja dan bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Ini Imam Al-Ghazali berkata, saya ulangi, apabila engkau bukan anak seorang raja, bukan anak seorang ulama besar, maka menjadilah penulis. Kemudian kata-kata yang kedua adalah dari Pramudiana Batur, yaitu orang boleh pandai setinggi langit meraih gelar kesarjanaan apapun, tetapi selama tidak menulis ia akan hilang. Orang boleh pandai setinggi langit meraih gelar kesarjanaan apapun, tetapi selama tidak pernah ia menulis sebuah karya, maka ia akan hilang. Jadi kalau menulis itu bagian dari literasi, maka membaca juga bagian literasi. Sebuah peradaban itu dibangun itu melalui literasi juga. Ada catatan-catatannya yang selalu menghiasi sejarah peradaban itu. Dan peradaban itu dimulai juga dengan cara membaca. Jadi bangsa Eropa itu pada abad ke-15 dengan Renaissance-nya itu, mereka diawali dengan membaca, menerjemahkan karya-karya umat Islam pada abad ke-8 sampai ke-10 yang mereka ambil di benua Abbasiyah, kemudian mereka ambil terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu melalui literasi juga, dimulai dari literasi. Dan yakinlah, motivasi terakhir, sebanyak apa yang kamu baca dan setinggi itulah keberhasilan kamu. Oke, saya ulangi. Sebanyak apa yang kamu baca, maka hasilnya setinggi itu pula lah yang akan diraih. Oke, sedikit apa yang kamu baca, maka serendah itu pula lah hasilnya yang akan digapai nanti di kemudian hari. Ya, usaha tidak pernah berbohong, tidak pernah mengkhianati. Sekian, terima kasih. Halo. Satu lagi, aku sudah yang Oke. Ada satu lagi, ada yang mau bertanya lagi kan? Ya silakan. Satu lagi. Ada dua. Biar mau antusias Singkat padat berisi. Perkenalkan, nama Ulun Asifa dari Lewat ya saya. Nah, di Bayangkara ini kan ada komunitas perahu kata. Iya. Ulun sudah berakun, kenapa kami yang sebagai pelajar ini masuk ke dalam komunitas tersebut? Iya. Oke. Bayar gak gratis kah? Alhamdulillah. Kalau mau gabung nanti insya Allah akan kami tampung. Tapi dengan catatan komitmen untuk berkarya. Jadi itu komitmen untuk berkarya. Itu saja syaratnya. Ya. Oke, memang kami akan mengadakan nanti perekrutan anggota, penambahan anggota. Ya. Insya Allah.
kita. Sepertinya kalau kita dikatakan yang membatasi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya di bulan depan, tahun depan, pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan akan bisa kita bahas bersama. Ya, sekian bincang-bincang kita berkaitan dengan sastra. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat kita dan menjadi motivasi untuk kita semua untuk menggiatkan literasi, untuk menyemangati, memotivasi diri kita untuk mulai belajar menulis, ya, karena menulis itu adalah jejak diri, ya, jejak diri. Sekian dari saya selaku moderator bincang-bincang kali ini, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari komunitas Perahu Kata dan Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal maaf lahir dan batin. Kami dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Barito Kuala mengucapkan Selamat